Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Ini sudah satu segmen lagi untuk sesi tanya jawab. Kalau tadi Ustadz Riza Muhammad sudah bersama jamaah, Yai Syarif juga sudah bersama jamaah. Sekarang giliran saya untuk bersama jamaah ya. Oke, saya akan berinteraksi sedikit dengan salah satu jamaah yang sudah siap akan mengajukan pertanyaan dengan Ibu Maya, betul ya? Oke, Ibu boleh berdiri Ibu. Nah, Ibu sebelum mengajukan pertanyaan yang nanti langsung dijawab oleh dua Ustadz kita, dua Kiai kita. Nah, tadi dari segmen 1, segmen 2, segmen 3, kemudian juga tadi ada pembahasan tanya jawab yang sudah dibahas banyak oleh guru-guru kita. Sedikit apa yang bisa Ibu tangkap, Ibu resapi, Ibu ambil hikmahnya dari tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini. Silakan Bu. Kameranya di sana Bu? Iya, ya, masuk TV Ibu ya. Baik ya. Pak, dari ilmu yang saya dapat hari ini, alhamdulillah saya bisa petik bahwa kita harus patut bersyukur dan sabar dengan tantangan dan iman mungkin naik turun yang Allah kasih buat kita. Itu aja. Ibu selama ini, selama sepanjang hidup Ibu, tantangan apa saja yang sudah Ibu alami atau Ibu hadapi? Tantangan mungkin dalam ibadah kali ya. Ibadah, lebih sering ke ibadah Bu ibadah ya? itu kadang kita sholat mungkin tepat waktu, kadang ulur-ulur waktu, itu yang saya alami. Jadi hampir seperti yang dialami tadi salah satu jamaah kita tadi ya. Oke, silakan Ibu Maya mengajukan pertanyaan. Baik Ustadz Ahwan, saya mau bertanya. Wanita diwajibkan untuk berhijab, menutup aurat. Tetapi ketika wanita tersebut bercerai dari suaminya, soal materi, dia membuka auratnya. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak sedikit keluar dari konteks, tapi ini mungkin bisa dihubungkan dengan tantangan kekuatan iman kali ya. Ketahanan diri. Ketika karena memang penting itu. Iya betul sekali. Ketika dicerai tapi justru malah mungkin ini sebagai bentuk pelampiasan begitu ya Bu ya. Dicerai justru malah lepas hijab, Masya Allah. Silakan Ustadz Riza. Oke dulu. Turun ya. Bersama saya Ustadz sini, silakan. Ayo, Ustadz. Masya Allah. Kehidupan ini akan hancur kalau kita jauh dari Allah. Kehidupan ini akan hancur justru kalau kita berpaling dari Allah. Wala takunu nasullah fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Surat Al-Hasyr ayat 19. Jangan berlari dari Allah. Jangan berpaling dari Allah, maka Allah pun akan berlari dari dirimu, dan orang yang berlari dari Allah tergolong orang-orang yang fasik. Ulaika humul fasikun. Maka ketika wanita berhijab, itu adalah aturan, betul? No excuse, hello. Tidak ada excuse karena itu merupakan kewajiban syariat. Maka ketika berhijab, ia menjalankan ketaatan kepada Allah. Lalu ketika putus dengan suaminya, bercerai, ia lepas hijabnya dalam rangka mencari pekerjaan dan mungkin pekerjaannya menuntut dia lepas berhijab. Itu adalah orang yang berputus asa. Padahal nikmat Allah itu luas, rezeki Allah itu luas. Apakah dengan melepas hijab Anda akan menjadi orang yang lebih baik dan lebih bersyukur serta lebih banyak rezekinya? Belum tentu. Karena apa? Intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Prinsip ini pahami. Siapa yang menolong Allah dengan menjaga kehormatan agamanya dan tetap memegang teguh apa yang diperintahkan, maka Allah pun akan menolong Anda. Maka wanita yang menghadapi masalah, jangan berlari dari Allah. Justru tetap istiqomah, malah semakin dekat kita kepada Allah. Itu yang pertama. Berarti apa? Kalau dia lepas hijab, ia berarti lari dari Allah dan justru akan membuat hidupnya makin kacau balau. Nah yang kedua, solusi ketika menghadapi masalah harusnya tidak dengan menanggalkan hijab. Karena apa? Ihfadillah yahfadka. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi nomor 2516. Jikalau engkau menjaga Allah, Allah menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jikalau engkau menjaga Allah, Allah akan berada di hadapanmu. Berarti apa? Orang yang menjaga Allah maka akan mendapatkan garansi kebahagiaan dan rezeki dari Allah. Maka kalau ada kasus seperti itu, kita sadarkan wanita ini. Bisikkan dan nasihatkan, kembali pakai hijabmu. Sebab dengan ini Allah akan mendekatimu.
Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Riza Muhammad. Berikutnya mungkin bisa ditambahkan dan dikuatkan oleh guru kita Kiai Haji Syarif. Silakan Kiai. Kita harus masuk pada sebuah keadaan psikologi dari seorang istri yang diceraikan, baik dengan cerai hidup atau cerai mati. Mereka pasti remuk redam, luluh lantah, dan itu manusiawi. Tetapi ini menjadi satu bukti, kau diajarkan tentang kasih sayang yang ada batasnya dari seorang yang dia boleh jadi menjadi suamimu. Jangan pernah ketakutan, ada Dia yang Maha Rahman yang tidak pernah meninggalkanmu. Engkau akan semakin mendapatkan perhatian khusus ketika mendapatkan musibah, kemudian justru datang kepada Allah. Kau boleh ditinggalkan oleh suamimu, tapi Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu. Bila ini diyakini, maka hilanglah ketakutan, hilanglah kekhawatiran. Bahkan bagaimana dengan mereka yang ditinggal mati oleh suaminya? Bukankah mereka juga sedang cerai mati? Jangan kau tanggalkan jilbabmu, hijabmu. Karena justru saat kau tidak punya suami, kau bergantung totalitas pada kasih sayang Allah. Lelaki yang mencari nafkah boleh jadi telah tiada, tetapi yang memberikan rizki bukan suamimu. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Begitu Al-Qur'annya. Tuhanmu, Dia yang maha kaya dan Dia memiliki kasih sayang. Manusia berbatas sayangnya, tapi Tuhanmu bahkan membuka sebesar-besarnya. Kendati pun kau punya kesalahan, kapanpun kau datang, kau akan menjadi orang yang diterima oleh Allah. Dari mimbar Damai Indonesiaku, saya ingin menguatkan kepada para wanita yang mereka merasakan seperti yang ditanyakan tadi. Bangkit. Jangan pernah menyalahkan keadaan. Pasti semua ada hikmahnya. Bukan justru engkau semakin berbuat kesalahan di hadapan Yang Maha Rahman. Boleh jadi segera Allah datangkan pengganti yang Dia lebih menyayangi dan mencintai, dan Dia imam sesungguhnya untukmu di dunia ini dan di akhirat nanti. Jangan kena bisikan setan seakan dunia mau runtuh atau mau hancur. Enggak. Semua sudah diatur oleh Allah, tapi aturan Allah selalu membahagiakan hambanya. Semoga manfaat. Amin, amin. Terima kasih Kiai Haji Syarif Mantaji, Ustaz Riza Muhammad atas tausiah dan juga nasihat yang disampaikan siang hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa semakin menguatkan iman kita dalam menghadapi tantangan. Kembali apa yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Syarif Mantaji, belajar banyak dari guru kita Nabi Yunus, Nabi Ayub alaihissalam. Betapa berat ujian yang dia rasakan, ujian fisik, ujian secara ekonomi, semua istri meninggalkan dan juga sakit yang didera. Beribu-ribu tahun beliau rasakan, tapi tetap teguh dan berpegang teguh pada Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita di tahun 2025 ini semakin dikuatkan iman kita untuk menghadapi tantangan ke depan. Amin, amin ya rabbal alamin. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali.